warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap hari. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran bersama Bu Elo, langsung disimak video berikut ya. Oke, jadi hari ini Bu Elo akan menjelaskan lanjutan dari bab 2, yaitu bab tentang upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Tapi hari ini kita akan beralih ke poin B dan juga poin C. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, akan Bu Elo bacakan dulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi, kompetensi dasarnya adalah menganalisis upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa diharapkan mampu menyimak bacaan tentang upaya Nabi dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Yang kedua, siswa mampu memahami materi tentang upaya Nabi dalam menegakkan kesepakatan dengan non-muslim dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami dan menceritakan kembali isi materi melalui ringkasan. Oke, langsung saja kita beralih ke materi hari ini. Jadi poin B yaitu tentang perjanjian Hudaibiyah, komitmen damai Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy. Pastinya anak-anak sudah pernah dengar tentang perjanjian Hudaibiyah ya. Mungkin pernah membaca atau masih ingat materi-materi di pembelajaran yang lalu tentang perjanjian Hudaibiyah. Jadi apa sih sebenarnya perjanjian Hudaibiyah itu? Jadi perjanjian Hudaibiyah merupakan kesepakatan damai antara siapa? Antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa namanya desa Hudaibiyah. Makanya perjanjiannya pada saat itu dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Nah, naskah perjanjian Hudaibiyah ini ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah menjaga perjanjian itu sehingga menguntungkan umat Islam, dan banyak dari kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaibiyah ini banyak yang masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan juga Amr bin As, pembesar Quraisy pada saat itu. Nah, jadi pada tahun 6 Hijriah Rasulullah itu bermaksud ke Mekah untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 kaum muslimin. Nah, kedatangan Rasulullah ke Mekah ini diketahui oleh kaum kafir Mekah. Nah, mereka kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah jalan supaya nggak nyampe Mekah. Tapi ternyata mereka tidak menemukan Nabi dengan pasukannya, karena pada saat itu ternyata Nabi melewati jalan lain untuk menuju ke Mekah. Nah, sebelum tiba di Mekah, Nabi itu berkemah atau bermalam di desa namanya desa Hudaibiyah, karena pada saat itu memang dari Madinah ke Mekah memang jauh sekali, apalagi jalan kaki. Jadi tidak bisa ditempuh hanya sehari 2 hari, tetapi bermalam-malam. Nah, pada suatu malam Nabi itu berkemah di desa Hudaibiyah di beberapa kilometer sebelum kota Mekah. Kemudian Nabi mengutus sahabat Utsman untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah ke Mekah, yaitu untuk ibadah haji. Tujuannya bagus kan? Namun sahabat Utsman ternyata tidak kembali, melainkan ditawan, dan tersiar kabar bahwa sahabat Utsman itu dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah pun mengumpulkan sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah dan tidak akan meninggalkan beliau. Peristiwa itu disebut Baitur Ridwan, yaitu para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Oke, jadi ini kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Baitur Ridwan? Yaitu peristiwa sumpah setia para sahabat untuk membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Itu namanya Baitur Ridwan. Nah, mendengar sumpah setia tersebut, orang kafir Quraisy itu gentar. Kenapa kok gentar? Ya takut untuk nanti kalau kalah melawan kaum muslimin. Nah, akhirnya mereka melepaskan sahabat Utsman yang ditawan pada saat itu. Jadi sebenarnya sahabat Utsman itu tidak dibunuh, tetapi cuma ditawan. Nah, kemudian mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan pesan berdamai. Nah, permintaan damai itu diterima Rasulullah yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Oke,
next, jadi isi dari perjanjian Hudaybiyah ada 4 poin yang seperti Boelok cantumkan di sini. Yang pertama yaitu peletakan senjata antara kedua belah pihak, baik kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy selama kurang lebih 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu tidak ada peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, orang Quraisy muslim yang datang kepada kaum muslimin tidak seizin walinya hendaklah ditolak oleh kaum muslimin. Jadi untuk saling mengunjungi antara kaum muslimin satu dengan yang lain, nah itu harus tetap saling izin dengan walinya atau dengan orang terdekatnya pada saat itu. Yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan. Jadi orang pada saat itu damai dan bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Nah, kaum muslim juga tidak mengerjakan umroh di tahun ini, melainkan bolehnya di tahun depan. Nah, di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata apapun, kecuali pedang yang ada di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Itu jadi isi dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, setahun kemudian setelah ditangguhkannya tidak boleh ke Mekah. Nah, setahun kemudian baru boleh melakukan ibadah haji. Akhirnya pada masa damai akibat perjanjian ini, kaum kafir yang memeluk agama Islam itu sangat banyak sekali. Mereka tidak khawatir lagi diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Hampir seluruh jazirah Arab itu termasuk suku-suku yang paling selatan pun akhirnya menggabungkan diri dalam Islam. Jadi masuk Islam, yang menyebabkan kekuatan kaum muslimin pada saat itu semakin besar. Di antaranya yang masuk Islam adalah petinggi-petinggi atau pembesar kafir Quraisy pada saat itu, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Nah, kita masuk ke poin C tentang Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Nah, setelah disepakati adanya perjanjian damai, yaitu perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah pun memiliki kebebasan untuk menjalin komunikasi dengan siapapun sesuai dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beliau mengirim beberapa surat, beberapa utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab pada saat itu, yaitu seperti Raja Habasyah, Raja Ghassan, Raja Romawi, Raja Persia, dan lain sebagainya. Tetapi sikap masing-masing raja dalam menanggapi surat dari Rasulullah ini juga berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada yang menanggapi dengan sukacita atau lapang dada, ada yang menolak tapi secara halus, ada pula yang menolak secara kasar, bahkan nanti ada yang membunuh utusan Rasulullah. Nah, salah satu raja yang menerima surat Nabi dengan lapang dada adalah Raja Najasyi atau Raja Habasyah. Nah, jadi Raja Habasyah ini membalas surat Nabi, bahkan di dalam suratnya itu terdapat pertanyaan-pertanyaan keislaman yang akhirnya membuat Raja Habasyah atau Raja Najasyi ini masuk Islam. Tetapi ada pula yang menerima suratnya secara halus, tetapi akhirnya menolak secara halus. Siapa contohnya? Ada Kaisar Heraklius dan Raja Mesir. Bahkan Raja Mesir ini memberikan hadiah kepada Rasulullah meskipun dia menolak ajakan untuk masuk Islam. Adapun yang menolak secara kasar, tadi secara halus ya, yang secara kasar dan keji adalah Raja Ghassan yang membunuh utusan Nabi, yaitu Haris bin Umar, dan Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah. Nah, atas perlakuan kasar dari Raja Ghassan dan Raja Persia ini, Nabi mengirim pasukan sebanyak 3.000 orang pada tahun 8 Hijriah. Maka terjadilah namanya Perang Mut'ah. Nah, dalam peperangan itu pasukan Islam mengalami kesulitan karena tentara Raja Ghassan ini mendapat bantuan dari tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Jadi bayangkan 3.000 orang versus 200.000 orang, ya kalah jauh. Nah, jadi pasukan muslimin yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid pun ditarik kembali ke Madinah dan tidak jadi melakukan perang Mut'ah.
Adapun terhadap perilaku Raja Persia yang merobek surat dari Nabi, maka Nabi bersabda, negara Persia nantinya akan tercapik-capik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Nah, sabda Nabi ini suatu hari menjadi kenyataan, yakni negara Persia hancur lebur. Nah, di samping mengirim surat ke berbagai raja non-muslim, Rasulullah juga menertibkan golongan Yahudi Madinah yang pada saat itu ternyata ada yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Kaum Yahudi sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan Yahudi yang melakukan pengkhianatan itu dikepung oleh kaum muslimin. Akhirnya seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian lagi dengan Nabi yang isinya mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan yang mereka punya kepada kaum muslimin. Sebagai apa kok setor seperti itu? Sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Nah, itu tadi adalah materi tentang isi dari perjanjian Hudaybiyah dan usaha-usaha Rasulullah untuk menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Oke, selamat belajar anak-anakku semuanya, semoga paham. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan Boyolok tanggapi di situ. Oke, marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.